Halo, Assalamualaikum. Mas. Ya, Ibu boleh dikenalkan dulu dong namanya dengan siapa, Bu? Nama saya Yeni, saya tinggal di Batam, di Simpang Barelang, Pak Ustadz, yang saya sering telepon Pak Ustadz. Oh iya. Saya pikir orang lain nggak taunya Ibu yang telepon saya itu ya. Ya, yang setiap Pak Ustadz live, saya tiap telepon, terus nanyain ini, itu, gitu. Iya, itu Yang kemarin, itu kan pernah yang kemarin, pernah waktu itu kan konsultasi ke saya ya, waktunya Pak Ustadz tanggal 15 mau bayar utang tuh gimana nih? Itu gimana ceritanya tuh? oh itu saya dapat kemudahan Pak Ustadz, ada mertua yang bantu, gitu. Oh iya, saya pernah telepon Pak Ustadz ya, tanggal 15 saya mau bayar utang, gitu. Itu akhirnya Iya, gimana? saya dapat. Kan Ibu kan udah mulai panik tuh, udah mulai stres kan, bingung mau bayar utang gimana? Iya, saya ngamalin selawat itu 25.000. Iya, itu berapa? Itu akhirnya gimana ceritanya? Kapan Ibu dapat bantuan itu? Berapa lama kemudian setelah Ibu salawatin? Orangnya ngasih mundur waktu, dan saya bisa cicil sedikit. Ada yang saya cicil gitu. Oke, terus akhirnya? Nah, pelan-pelan tercicil dan dari nilai 30 juta, sekarang saya paling mau bayar sekitar 8 juta, tapi tanpa saya kerja lah. Nggak saya pojok kerja gitu, enggak. Saya vakum, memang tidak kerja selama 3 bulan. Jadi ibu ngapain aja kalau bisa bayar utang tapi nggak kerja, itu dari mana hasilnya? Dari mana uangnya jadinya? Nah, itu dia saya kadang berpikir keajaiban selawat itu nggak ada gitu. Pertama saya nggak ngerasain gitu kan, tapi kok tiba-tiba saya pikir-pikir kok saya lolos aja gitu. Ibaratnya fase demi fase saya lolos gitu. Walaupun keajaiban itu, misalnya saya bayar utang itu, misalnya saya janjiin di tanggal 1 nih, tiba-tiba tanggal 1 itu belum ada, tapi orang ngasih mundur waktu gitu kan. Tapi pelan-pelan saya bisa bayar gitu. Tanpa, udah itu selama saya ngamalinnya kan dari bulan 12 tuh Pak Ustadz. Iya. Waktu saya jualan online ya, udah itu anggota saya itu pergi gitu aja gitu, dan dia banyak ngambil di rumah, jadi saya stres. Dia banyak. Maksudnya ngambil di rumah, maksudnya kenapa Ibu stres? Kan itu kan dia bayar kan? Enggak. Dia ngambil barang tapi nggak dibayar. Saya punya anggota di rumah Pak Ustadz. Ibu jualan apa sih? Jualan produknya apa? Boleh tahu produknya apa? Saya jual boneka second sama baju anak, sama baju cowok dewasa. Jadi gitu. saya live, barang itu di rumah banyak lah di samping gitu kan. Jadi saya punya anggota yang udah saya percayai gitu. Memang dia baru masuk 2 bulan, tapi karena saya orangnya bangsa dekat sama orang, bangsa cepat dekat gitu, saya nganggap dia itu keluarga gitu, anggap saudara gitu. Jadi pas saat dia berhenti tiba-tiba, saya ngelihat banyak baju yang hilang, banyak baju jualan tuh yang hilang, banyak tip-tipan yang orang sudah transfer tapi itu nggak ada gitu. Nggak dikirim gitu? Jadi saya nggak dikirim sama dia. Kadang ada yang saya suruh packing, tapi tiba-tiba barangnya di rumah gitu. Saya kira udah terkirim, tapi nggak terkirim karena saya sendiri tuh, saya nggak bisa sendiri gitu. Saya nggak bisa ngecek paket-paket mana yang harus saya kirim gitu. Karena 1 minggu pengiriman saya itu 150 kilo Pak Ustadz. Kadang-kadang 200 kilo yang mau di packing. Jadi saya nggak hafal. Itu di luar Batam atau di dalam Batam pengirimannya? Di Batam semua Pak Ustadz. Berarti kan harus bayar pajak tuh Bu, kan kalau kita keluar Batam kan bayar pajak kan kalau pengiriman? Iya, kita bayar pajak. Memang pengiriman kita pakai Pinang Pak Ustadz. Nggak jalur Batam lagi, jalur Pinang. Kalau dari Pinang nggak ada pajak ya? Cuma kita nyebrang dari Batam ke Pinang gitu. Kita nyebrang itu. Jadi dari situ saya fokus, saya nggak mau lagi jualan. Karena barang-barang pun sudah gimana ya. Saya bosan Pak Ustadz dengan keadaan karung yang setiap hari kadang cantik, kadang jelek. Jadi saya merasa pagi saya nge-live tuh jam 7 pagi sampai jam 12. Nanti jam 12 saya istirahat karena saya sendiri nggak ada anggota lagi. Saya istirahat terus ngurus anak, ngurus rumah. Jam 3 nanti saya rekap untuk packing, nanti saya malam packing. Jadi saya merasa diperbudak sama kerjaan Pak Ustadz. Toh duit habis aja. Saya nggak Kenapa baru nyadar sekarang? Apa
yang saya cari itu habis, uang badan saya pun kayaknya kurang vitamin karena saya begadang terus gitu kan. Kayaknya saya ini bosen, kayak diperbudak sama kerjaan. Saya diatur dengan waktu, saya harus balas WA terus, mata saya sakit gitu kan. Jadi saya lama-lama jenuh Pak Ustadz, saya capek. Oke, akhirnya jadi saya berhenti total. Channel Pak Ustadz, terus saya hancur usaha itu, saya terhutang di sekitar 30 juta. Saya hitung kerugian semua. Karena barang pun diborongkan nggak seberapa gitu kan, saya mau buang habis, saya hitung kerugian di 30 juta. Terus? Jadi kan itu saya harus tutupin tuh ke Tuke gitu, saya harus tutupin. Jadi saya bilang ke suami, aku nggak mau jualan lagi lah gitu. Saya yakin mau stop katanya. Saya bilang ke teman-teman saya mau stop. Kakak kalau stop malah hancur, kalau stop kakak malah tambah parah nanti kata dia. Soalnya kakak nggak ada pemutaran lagi, kalau barang diborongkan udah jelas kakak rugi kata dia. Nggak apa-apa lah, aku jenuh dengan keadaan hari ini untung besok rugi, hari ini untung besok rugi. Apalagi lah sekarang udah sepi gitu. Jadi aku buka tuh channel-channel, ketemulah channel pertama itu bukan channel Pak Ustadz, channel siapa yang selawat 4444. Wirda Mansur kalau nggak salah, ya anak Pak Ustadz Mansur ya. Ketemu channel itu saya bantu. Terus ketemu sama Ustadz Muklis yang dia bilang ATM terisi sendiri gitu kan. Mana ada ATM terisi sendiri. Terus saya punya teman nih dia Kiai. Saya bilang gini kan, dia pengeluh juga, jualan sepi, rugi, uang banyak habis gitu lah kan. Udahlah Bun, saya bilang gitu kan. Kita berhenti aja yuk jualan. Kita ngamalin sholawat aja yuk, kita fokus. Aku bilang kita udah tua, udah bisa, kita udah mulailah kita ini menghadap sama Allah, mungkin banyak dosa gitu. Saya bilang kan, kenapa? Mana mungkin ya uang dari ATM terisi sendiri, gak ada lah itu deh, bohong lah itu deh, mana lah mungkin ATM, dari mana jalannya katanya gitu kan. Ada loh Bun, aku lihat loh channelnya Pak Ustadz Muflis, dia orang Batam, bisa nggak kita panggil? Aku penasaran katanya. Segerlah manggilnya, saya bilang gitu kan, nanti aja lah kalau kita udah ngamalin, udah ini kita panggil Pak Ustadznya, kita minta kayak mana supaya doa terkabul, kita belajar gitu kan, kayak mana berdoanya supaya ini itu. Iya aku mau lah, terus dia ngamalin Pak Ustadz, sama lah kami ngamalin. Setiap hari kami nggak ada buka Facebook selama 3 bulan, kami fokusnya buka YouTube Pak Ustadz aja, liatin testimoni ya kan. Oh iya ya, tapi saya itu terfokusnya dengan testimoninya Pak Abu. Tapi saya berusaha ngamalin selawat Nabi yang 25.000 saya nggak dapat Pak Ustadz. Saya dapatnya yang selawat Jibril. Selawat Jibril saya bisa kejar. Karena saya aktivitas tinggi kan gitu. Jadi kemarin saya itu butuh butuh handphone saya itu rusak. Jadi handphone ini direbut sama anak-anak terus. Jadi ini pakai handphone yang baru nih sekarang video call dengan saya. Enggak tahu tiba-tiba anak saya ngecas HP. Saya lihat hidup, kok HP-nya hidup, gitu kan? Padahal kemarin saya udah bawa ke counter, kata orang counter itu baterainya drop, karena sering dimainin gitu kan. Ini baterainya drop, jadi perlu diiniin lah gitu kan. Berapa itunya? 120.000 kata dia. Oh iyalah, cuma saya mikir, kalau ini saya perbaikin nanti anak saya malah main game terus gitu kan Pak Ustadz. Cuman saya butuh, kalau saya mau jualan lagi nanti saya butuh 2 HP gitu. Tiba-tiba hidup sendiri. Saya kira kebetulan aja, kebetulan aja nih HP ini hidup sendiri gitu kan. Terus saya ngandalin suami itu kerja, ya namanya gaji, kalau gaji basic berapa lah ya Pak Ustadz ya, gitu kan. Sementara saya ada hutang yang mau dibayar, bank saya ada mau bayar gitu kan. Jadi pada saat saya mau bayar bank itu saya jatuh di tanggal 26 Pak Ustadz. Dari bulan 1, bulan 2, iya, saya mulai beramal itu bulan 12. Bulan 1-2 saya harus bayar bank itu di tanggal 26. Saya stres Pak Ustadz. Dari mana saya bayar bank sementara saya nggak jualan? Saya jualan aja lah, nggak mungkin saya nunggu keajaiban selawat. Mana ada gitu saya Pak Ustadz. Nggak lah, jualan aja lah. Nanti berubah lagi saya. Tapi kan saya pernah telepon Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang, kalau kamu mengamalkan selawat, kamu ada jaminan dari Allah. Kalau kamu mengandalkan usaha kamu untuk kamu bayar hutang, kamu nggak punya jaminan. Saya ingat itu terus Pak Ustadz. Nggak usahlah saya usaha. Karena kata Pak Ustadz, kalau saya mengandalkan usaha, saya nggak punya jaminan. Saya cerita ke suami saya kan,
kalau kita mengandalkan selawat, kita mengandalkan Allah, kita punya jaminan gitu kan. Nggak jadi saya usaha Pak Ustaz, nggak jadi ambil barang nih, saya selawatan lagi. Iya, saya selawatan lagi. Jadi pas mertua saya sakit, mertua saya lihat saya kebingungan. Kamu kenapa, kata dia kan. Aku mau bayar bank besok 1.200.000, uang nggak ada. Iya, papa juga sakit, kayak mana mama bantu? Kalau mama habis ada uang, mama bantu, kata dia kan. Ya tiba-tiba ada malam yang ngantarin duit ke mama. Siapa yang nganterin? Karena ada saudara yang ngasih mama uang cuma-cuma gitu, tapi melalui mama gitu, dan mama ngasih ke saya. Ini ada uang untuk kamu bisa bayar bank. Kok mama ada uang? Ada dikasih rezeki datang dari Allah, kata dia kan. Udah bayar aja dulu, dikasih itu sama mama. Saya gini kan, saya nggak punya rezeki, yang punya rezeki mertua saya gitu. Cuman saya berpikir kan, oh apa rezekinya melalui mertua saya terus turun ke saya gitu kan. Saya bingung, Ustaz. Berarti nggak ada dong keajaiban selawat itu datang sama saya gitu. Datangnya malah sama mertua saya mikirnya gitu kan. Terus saya mau bayarin di home, Pak Ustaz. Setiap hari saya butuh uang, itu nggak pernah saya kesulitan. Beras 3 bulan saya tak pernah beli. Sabun, gula, kopi, teh, beras, telur, saya nggak pernah beli. Yang namanya untuk makan, saya lebih-lebih, Pak Ustaz. Padahal yang namanya sebulan nunggu gaji suami, yang saya tidak kerja apa-apa, pemasukan dari mana? Sementara saya udah stop, malah terhutang lagi. Itu dari mana aja, Bu? Boleh cerita, beras dari mana, siapa yang ngasih gitu, boleh ceritain dari mana, sabun dari mana, gula dari mana? Diantarin sama orang-orang ke rumah mertua saya ngopernya ke rumah saya, karena di sana berlebih, Pak Ustaz. Karena mertua saya tinggal sendiri. Oh gitu. Diantarin gitu ke rumah mertua saya gitu kan, diantarin. Jadi mertua saya bilang kan, ini banyak beras di sini, diantar sama dia 10 kilo, telur 1 papat, gula 2 kilo gitu. Pokoknya kalau habis ngomongnya ke mama aja, nanti ada aja tuh rezeki, kata dia. Tapi selalunya itu Pak Ustadz melalui mertua saya gitu. Jadi mertua saya itu sering nganter. Jadi saya nggak pernah yang namanya kehabisan beras. Dulu saya kalau Pak Ustadz, kalau saya ngamalin selawat, terus harian saya dari mana? Anak saya butuh jajan, saya butuh makan, saya butuh beli beras. Kalau nunggu sebulan ya keburu saya kena mah gitu, makannya dari mana? Jadi teman saya bilang, kalau kamu beribadah saja nggak jatuh duit dari langit, kata dia. Iya. Cuman saya berisik keras, nggak akan jatuh uang dari langit kalau kamu nggak berusaha. Kamu berusaha, kata dia. Kenapa kamu nggak jualan-jualan? Berusaha lah, mana? Kayak mana kamu bisa bayar hutang kalau kamu nggak berusaha, kata dia kan. Terus saya galau, Pak Ustadz. Yang mana yang mau saya ikut ya? Iya juga gitu. Terus saya buka, setiap saya galau saya buka Pak Ustadz tuh, saya cari YouTube-nya, saya dengerin lagi menguatkan saya gitu, Pak Ustadz. Karena saya baru ngamal-ngamalkan gini, iman saya memang belum kuat lah untuk ngadepin ginian, Pak Ustadz. Karena saya mungkin dulu ya banyak dosa, nggak mengandalkan Allah gitu ya, Pak Ustadz. Ya sekarang saya memang benar-benar mau mengandalkan Allah gitu kan. Saya buka lagi kan, saya ingat cakap Pak Ustadz, kamu jangan mengandalkan usahamu. Kalau kamu mengandalkan usahamu seperti Bu Neni yang hutang miliaran bisa lunas dalam 1 minggu. Kalau dia Ibu Neni lunas hutang 1 minggu, terus apa lagi? Tadi keputus. Nah, saya buka channel Pak Ustadz. Enggak lah, saya nggak mau usaha lah, biar aja orang bilang saya vakum, biar aja orang bilang saya bodoh, mau bayar hutang ibadah terus, di kamar terus, berzikir terus, biar aja, saya masa bodoh gitu kan. Saya percaya sama Allah, tuh datangnya semua dari Allah gitu, nggak mungkin Allah nggak nolong saya. Seperti kata Pak Ustadz, tidak mungkin tidak ada pertolongan Allah untuk orang yang bersalawat. Saya fokusnya di situ aja gitu, Pak Ustadz. Jadi saya nggak tergoyah lagi. Sebentar, untuk yang namanya usaha. Waktu ibu fokus, ibu nggak dapat teguran dari suami, kamu nggak boleh gitu dong, diam-diam nggak dapat teguran dari suami, nggak? Enggak, karena saya bilang sama suami, saya mau stop jualan. Oh, gitu. Saya mau fokus untuk itu. Oke. Saya bilang ke suami, saya fokus ibadah. Cuman suami saya bosan juga lihat Pak Ustadz. Terus akhirnya gimana? Ibu fokus langsung? Ibu terus selawat terus apa yang terjadi? Ya banyak Pak Ustadz, saya nggak bisa bilangin. Pokoknya kemudahan itu tiap hari saya dapat.
jajan anak saya nggak pernah ngeluarin uang, seakan-akan saya bersalawat, tapi saya nggak pernah membutuhkan uang, Ustaz, semuanya ada gitu. Saya nggak pernah, dari mana saya dapat uang ya biar anak saya bisa jajan gitu, biar anak saya bisa beli kayak dulu gitu kan, jajan-jajan ini itu. Nggak pernah sepertinya saya nggak membutuhkan uang, Pak Ustaz, karena setiap apa yang saya minta itu dapat. Oke. Itu ada. Yang saya mau tanya, bedanya apa di waktu ibu dulu jualan dengan sekarang ibu fokus salawat, itu bedanya di mana? Lebih terpenuhi mana kebutuhan ibu sekarang dengan yang dulu gitu? Lebih enak mana rasa perasaan ibu? Yang sekarang, Pak Ustaz, walaupun saya nggak bekerja ya, walaupun saya nggak berusaha, hidup badan saya tuh bersih, saya bisa sholat 5 waktu, saya bisa duha, saya bisa ngamalin Yasin 41. Sekarang saya lagi dudukin Yasin 41. Masya Allah, luar biasa. Habis zuhur sekarang saya Yasin 41, Pak Ustadz, itu sampai nanti jam 5 sore saya dudukin Yasin 41 4 jam setengah. Jadi saya selawatnya 15.000. Luar biasa. Jadi selawatnya gimana cara ngatur waktunya 15.000 itu? Tahajud ya, waktu tahajud? Waktu tahajud saya 3.000, di duha saya 3.000, di subuh saya 3.000, 9.000. Jadi untuk di pagi saya kebut harus dapat 10.000. Jadi di jam 12 saya nggak selawat, Pak Ustadz. Setiap habis zuhur saya langsung Yasin 41. Yasin 41 saya selesai jam 5. Jam 5 nanti saya ngurusin anak dulu. Habis maghrib saya baru kebut 5.000 ke Isya. Udah gampang saya rebut 5.000, Pak Ustadz. Saya masih bisa baca selawat munjiat 30 kali. Saya bisa hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali. Saya fokusnya di situ aja, Pak Ustadz. Masya Allah. Nggak ada saya fokus lagi mana-mana gitu kan. Pokoknya saya yakin, walaupun kita nggak bekerja, tapi ada yang ini. Jadi suaminya lupa nutup pintu. Semua di dalam, Pak Ustadz. Motor itu di dalam itu kuncinya lengket di motor, 2 di dalam rumah. Ulangi jadi dulu, sebentar. Dia tinggal di aviari, terus dia ngapain tadi? Dia tinggal di aviari, rumahnya di Kapling Lama. Okay. Keajaiban pertama yang dia rasakan itu, pas malam suami dia tidur cepat karena mau tahajud. Dia udah ngamalin selawat tuh di 1 bulan tuh, di bulan 12, kami kan sama gitu. Yeah. Jadi suaminya nonton sampai jam 1 lupa nutup pintu, lupa nutup pagar, tidur di dalam kamar. Jadi pas dia bangun mau tahajud, dia lihat loh, kok pintu pada terbuka, pagar pada terbuka, padahal di Kapling Lama itu nggak ada security, Pak Ustadz. Itu kan bukan perumahan, Kapling kan. Yeah. Tapi satu barang ada yang hilang, sementara itu pintu itu terbuka dari jam 11 sampai jam setengah 3. Kunci lengket di motor, padahal itu di situ lagi rawan maling. Di depan rumahnya aja 1 malam ditinggal bisa dibobol. Tapi nggak ada satupun yang hilang, kata dia. Padahal orang kalau mau lewat, dia rumahnya kan di pinggir jalan tuh, Pak Ustadz. Yeah. Kalau misalnya orang mau ambil motor aja sebentar loh ya, kata dia, karena kuncinya di situ dua-dua, kata dia. Tinggal aja gitu kan. Jadi, tapi gak ada loh yang hilang, kata dia. Aman rumah, kata dia. Oh iya, itu kan suatu keajaiban juga kan. Keajaiban nggak dari ATM aja, Bun, kan semuanya tuh ada. Allah itu ada gitu. Kalau kami ngarapnya dari ATM, Pak Ustadz. Apa-apa nggak ngarapnya dari ATM. Jadi setelah kami bersama, saya baru nggak, Pak Ustadz. Oh iya ya, pertolongan itu datang bukan hanya dari ATM. Kemudahan itu semuanya ada gitu. Gak pernah kita ngerasa kesulitannya. Kayak saya ya, Pak Ustadz ya, saya cerita ke Bunda Dini gitu kan. Kalau dihitung 1 hari pengeluaran itu untuk Batam, untuk makan 150.000, nggak kemana sama jajan anak-anak. Toh itu semua saya dapat tanpa saya ngeluarkan uang. 1 bulan udah berapa, Pak Ustadz? Saya nggak pernah ngeluarin uang. Semuanya datang sendiri. Jadi kalau dipikir-pikir itu 1 bulan tanpa saya kerja loh. Itu dapat semua. Nggak pernah kelaparan, nggak pernah yang namanya kekurangan beras, nggak pernah kekurangan kebutuhan pokok, kopi, gula semua ada, lauk pauk ada, jajan anak juga ada, roti-roti cemilan ada. Kalau kita cari 1 hari itu udah habis 150 atau ke 200. Kalau kita hitung 1 bulanan udah berapa gitu kan. Bayangin pertolongan Allah datang sama saya. Aku bilang gitu ke Bunda Dini. Karena dia kepercayaan dia tuh lagi kurang gitu kan. Aku gak percaya lu gini. Terus dia pergi tuh kaki hari, Pak Ustadz. Dia pergi kan.
Iya, nanti aku duha dulu ya bun, baru kita pagi hari. Pokoknya kita jangan hojat live. Kalau bunda mau jualan, kita jualan aja, tapi jangan menghojat untuk jualan. Aku harus buka siang malam, biar aku dapat uang. Enggak, yang penting kita sholawatan aja gitu kan. Terus dia pergi tuh pagi hari. Ada lori di sebelah dia Pak Ustadz. Udah mau terbang loh dia Pak Ustadz, saking kencangnya lori itu. Kata dia, tapi bisa dia pas dia berselisih dengan lori itu, udah angin itu udah kuat ke dia mau jatuh, tapi dia bisa selamat. Masya Allah. Singkat cerita berarti dia juga sudah mengakui bahwa keajaiban salawat itu memang nyata gitu ya. Iya memang ada. Terus dia saya bilang, bun, sepi loh ya teduh, kata dia kan, mungkin doa kita belum terkabul. Kayak mana ya kita panggil Pak Ustadz ya, kita panggil yuk Ustadz Muklis, kita minta ajarin kayak mana doa supaya terkabul. Kita berdoa nggak terkabul ya katanya kan. Yuk kita panggil yuk Ustadz Muklis yuk katanya kan. Kayak mana doa kita supaya terkabul. Malu lah bun, masa doa kita manggil hanya untuk nanya kayak mana doa mau terkabul. Ya doa berdoa aja gitu, cerita aja sama Allah gitu kan. Jadi dia buka channelnya Ustadz Mansur. Kata Ustadz Mansur gini kan, kamu kalau berdoa sama Allah itu sebentar aja. Ya Allah lunaskan hutang saya, udah amin. Sementara kamu bercerita ke orang panjang lebar, begini, begono, begini. Kenapa bercerita sama Allah tidak bisa panjang lebar? Oh, jadi kami gini sama Bunda Dini, Ustaz. Oh iya Bun, kita jangan bercerita ke orang lagi. Kalau kita cerita ke orang memang benar ya punya panjang lebar. Kita nyeritain usaha, nyeritain ini. Kok ke Allah kita nggak cerita gitu kan? Oh iya nanti malam kita tahajud ya, kita ceritakan semua sama Allah. Kami bangun malam, kami bercerita di atas sejadah, ya Allah saya begini. Pokoknya saya kayak mana saya bercerita sama manusia, sama teman, kayak itulah saya mencurahkan semuanya sama Allah. Jadi pelan-pelan pertolongan itu datang ke saya tanpa saya sadari. Oh iya ya, kemudahan itu saya dapat. Yang HP saya butuh HP hidup sendiri. Kebutuhan pokok saya nggak pernah beli, yang namanya beli telur, beras ke warung saya nggak pernah beli lagi. Jadi utang ibu yang 30 juta udah lunas. Berapa lagi ya kalau masih ada sisanya lagi? Sekitar 8 juta lagi Pak Ustadz. Oh gitu, Masya. Mudah-mudahan ya segera lunas ya Bu ya. Makanya saya ini bingung Pak Ustadz, ini saya ngamalin selawat apa saya usaha ya, utang saya udah mulai lunas, nanti Allah marah lagi ke saya, malah saya ninggalin selawat gitu kan. Semua customer udah bilang, kapan kakak jualan, kenapa kok nggak jualan? Nggak ada, saya bilang gitu, saya nggak mau cerita kan. Terus ini tinggal 8 juta lagi Pak Ustadz, saya lagi dudukin Yasin 41 Pak Ustadz. Jadi di 1 bulan puasa saya mau full, memang saya mau selawatan, saya mau Yasin 41, saya mau Al-Waqiyah. Hari ini nanti saya Yasin, besok saya Al-Waqiyah 41. Saya selang-seling Pak Ustadz. Masya Allah. Jadi Yasin 41, nanti Al-Waqiyah 41, nanti saya selawatnya 15.000. Kalau saya bisa ngejar selawat munjiat, itu saya amalkan. Saya baca sekitar 30-40 gitu, saya baca, mau tidur saya baca gitu. Pokoknya saya kayak mana ya Pak Ustadz, saya kayak nggak membutuhkan uang Pak Ustadz. Saya nggak perlu uang gitu. Kayak nggak ada masalah ya. Kok rasanya tenang tapi seperti tidak. Masalah sebenarnya banyak, cuma seperti tidak ada masalah gitu ya. Hati saya tenang gitu. Seakan-akan saya nggak punya masalah sama sekali. Padahal masalah saya banyak. Tapi saya ngerasa saya nggak punya masalah. Pertolongan Allah pasti datang ke saya. Gitu aja sama saya. Nggak mungkin. Saya udah menyerahkan diri. Saya sudah ikhlas. Saya sudah pasrah. Mau diapain juga saya pasrah. Nah, yang penting saya selawat, saya ikhtiar aja di kamar gitu. Sampai anak saya udah ngerti Pak Ustadz, anak saya umur 6 tahun sama 7 tahun. Saya bilang, kalian jangan ribut ya, mama mau baca Yasin, jangan diganggu, jangan ditegur, jangan dipanggil-panggil dulu ya. Oh iya, mama mau selawatan ya, iya. Mama nggak jualan-jualan ya, enggak. Mereka ngerti ya. Biasa sering nanya, mama nggak jualan-jualan. Ibu kapan mau masak, mau nyuci, nggak sempat lagi, mau nyapu rumah, gimana bagi waktunya? Saya tahajud itu 3.000, di subuh 3.000 dan 6.000. Nanti di duha saya 3.000. Saya nggak pernah masak Pak Ustadz. Lauk pauk itu diantarin sama mertua saya, model rantangan gitu. Jadi saya di rumah itu, bahkan mertua saya bilang,
udah kamu kalau mau fokus berdoa selawat, mau fokus hijrah atau gimana, kata dia kan, nanti kalau kamu ada pakaian kotor bawa aja ke rumah mama sambil nonton TV, nanti mama cuci. Gak usah lah, kalau pakaian saya bisa nyuci. Gak pernah saya masak Pak Ustadz, dari bulan 12 sampai sekarang saya gak pernah masak. Dianterin? Semua diantarin sama saya. Iya, padahal bapak mertua saya sakit dan baru meninggal. Enak banget ya Allah. Itu mertuanya nggak pernah kesel. Kamu ya enak-enak aja aku masakin, aku capek. Nggak pernah gitu ya? Nggak pernah. Selalu nelpon. Ada makanan di rumah, beras ada, telur ada. Ini pokoknya mana yang habis nanti ngomong. Bilangin sama mama, kalau kamu nggak jualan nggak apa-apa, kata dia kan. Kalau kamu memang lagi nggak mau jualan gitu. Nah pokoknya nanti bilangin aja, nanti mama diantarin. Jadi saya itu selama ngamalin selawat, makanya saya punya waktu. Saya nggak pernah masak Pak Ustaz. Diantarin tiap siang. Itulah keajaibannya itu. Dulu sebelum nggak pernah. Dulu waktu masih jualan seperti itu nggak mertuanya? Dulu waktu masih jualan tuh, masih rame-ramenya jualan seperti itu? Nggak kayak gitu Pak Ustaz. Malah saya yang kesana gitu, maksudnya kayak mana ya, malah saya yang membantu mertua gitu karena saya lagi jualan. Jadi sekarang saya nggak bisa bantu mertua gitu karena saya nggak jualan. Saya bilang, Mak, saya nggak bisa bantu karena saya nggak jualan lagi. Nggak apa-apa lah, nanti kan ada rezeki dari yang lain. Iya, saya bosan jualan untung rugi dan akhirnya terhutang sampai saya buka videonya Ustadz Mansur. Banyak orang yang berusaha, usahanya besar, tapi tiba-tiba hancur karena apa? Karena tidak mendapatkan cahaya dari Allah. Saya merasa Pak Ustadz, entah ini saya ini tidak mendapat, berarti saya mendapat cahaya dari Allah, makanya saya hancur gitu Pak Ustadz. Bukannya karena corona, kalau udah memang mau karena memang nggak dapat cahaya dari Allah, ya kalau udah hancur ya hancur aja gitu kan. Dari situ saya berpikir, usaha besar itu nggak perlu gitu, nggak berkah juga, uang saya juga habis, saya capek, sholat saya bececeran semua. Kalau sekarang saya dapat tahajudnya, saya dapat duhanya, saya dapat sholat taubatnya, saya dapat sholat hajatnya gitu. Padahal saya punya 2 anak, saya nggak pernah masak, kebutuhan saya ada, beras diantarin. Justru waktu saya jualan malah saya kepepet kali Pak Ustadz, harus belanja beras dulu, harus belanja kebutuhan ini dulu. Kalau sekarang nggak ada, diantarin terus ke rumah, tinggal ditelepon aja kan. Ya saya tinggal ibadah kayak gini. Nanti saya pagi saya selawatan dari jam 8 itu, suami saya kerja, jam 7 saya selawatan. Makanya saya sering telepon Pak Ustadz, saya bilang, Pak Ustadz boleh nggak kalau saya itu di rumah ibadah, suami saya aja yang kerja? Pak Ustadz bilang boleh, 70 wali nanti yang mewakili kamu. Kan saya sering telepon Pak Ustadz. Iya betul. Nanti yang 70 wali nanti yang mewakili. Oh iya ya, berarti kalau saya sholat, saya minta tolong sama Allah, saya menghadap Allah terus, nggak dari saya rezeki, dari suami saya rezeki itu ada. Suami saya pun nggak pernah ngeluh kalau setiap gajian saya bayarin ke hutang. Saya bayarin ke hutang, dia nggak pernah ngeluh. Gaji habis kami bayarin ke hutang itu Pak Ustadz. Jadi untuk harian dibilang mertua saya, gini aja caranya supaya hutang kamu cepat lunas. Gaji bom semua ke hutang. Jadi hariannya dari mana Mak? Saya bilang gitu kan. Nanti uang harian Mama yang penuhin semua. Untuk beras, gula, di situ saya mudah bayar hutang Pak Ustadz. Karena gajinya dibom semua gitu. Kalau saya hanya mengandalkan gaji, ya habis Pak Ustadz untuk makan, untuk biaya suami gitu kan. Nah, untuk biaya hidup. Ini kan kalau gaji kami bom ke hutang, harian kan mertua yang penuhin semua. Jadi saya tinggal ibadah aja di rumah gitu kan. Udah kamu fokus aja, fokus selawatnya, fokus ibadahnya. Iya ya benar ya Mak ya, kata Ustadz Mukhlis. Saya cerita, saya ada Ustadz rumah di Batam. Kalau enggak saya mungkin belum ini. Padahal dulu saya kalau lihat channel Pak Ustadz, langsung saya naikin ke atas, saya geser, saking saya gondoknya. Apalah Pak Ustadz ini, masa ada masuk dari ATM yang enggak aja. Dan langsung saya geser. Nanti saya tarik kan supaya jangan timbul lagi Pak Ustadz. Nanti di bawah timbul lagi. Ibu ini ATM-nya terisi. Ini ATM Pak Ustadz ini aneh, masa ada ATM terisi sendiri. Saya kan di rumah mertua Pak Ustadz nunggu 40 hari. Nunggu 40 hari baru saya balik ke rumah. Saya baru balik ke rumah itu semalam gitu kan. Nah jadi pas balik ini uang 1 peser nggak ada Pak Ustadz. Di rumah IndiHome mati,
listrik mati tuh karena saya pakai toket kan. Uangnya dari mana ini? Saya pikir saya mau balik ke rumah mau minta sama mertua, malu, udah dibutuhin, udah kebutuhan dicukupin semua. Tiba-tiba saya lihat ada uang masuk 700.000 di ATM. Ini duit dari mana lagi? Gitu kan. Kalau dari pelanggan saya udah stop yang namanya jualan online. Siapa yang mau transfer saya gitu kan? Saya tanya suami saya, ada transferan nggak 700.000? Nggak ada, kata dia kan. Dari mana ini uang gitu kan? Saya sampai sekarang nggak tahu Pak Ustadz duitnya dari mana. Saya mau ke bank, saya nggak sampai, tapi uangnya saya pakai untuk bayar IndiHome sama listrik, makanya saya bisa pulang ke rumah. Kan udah terbukti ATM, ternyata terbukti kan ATM terisi sendiri. Iya, makanya. Tapi sampai sekarang saya ini loh Pak Ustadz masih berdebar-debar tuh jantung saya, mana tahu ada orang yang salah kirim minta uangnya balik, gimana ini, saya terpaksa balikin. Tapi sampai sekarang tuh belum ada Pak Ustadz. Cuman hati saya nih lagi gini, ini keajaiban selawat atau gimana gitu Pak Ustadz. Soalnya gitu saya mau balik, uang ada, padahal satu peser saya nggak ada uang. Saya nggak pernah pegang uang Pak Ustadz, saya nggak ada uang. Saya hanya pegang dari bulan 12 sampai bulan 3 itu cuma 50.000, 40.000. Kadang saya sedih, ya ampun, biasanya saya pegang uang berjuta-juta, kok malah sekarang 50.000. Tapi saya mikir Pak Ustadz, sewaktu saya pegang uang berjuta, habisnya juga berjuta gitu. Saya belanjakan ke barang, saya menggunakan uang itu was-was Pak Ustadz, takutnya gini, takutnya kepake modal gitu, malah saya was-was. Nah, dengan saya pegang uang 50.000 per hari, saya malah cukup, saya tenang, nggak ada yang saya pikirkan uang mau terpakai. Uang 50.000 pun saya pegang, saya aman, hati saya tenang gitu, nggak ada yang ini, maksudnya nggak ada lah yang saya pikirkan, aduh nanti saya kepake modal gitu, nggak ada Pak Ustadz. Jadi saya mending megang uang 50.000, saya nggak, 50.000 cuma saya pegang-pegang loh, kosong nggak habis. Nanti anak saya mau jajan, ada aja yang bawa. Anak saya mau pergi ke sini, ada aja yang mau ada jajan. Jadi saya nggak ada keluar uang gitu. Kalau masalah kebutuhan pokok mertua saya gitu kan, aduh nanti bulan puasa Bunda Dini, saya bilang ke Bunda Dini pun banyak loh kemudahan selawat itu yang saya dapat, yang saya nggak percaya, yang malah dulu saya nggak suka sama Ustadz Muklis. Apalah Pak Ustadz ini, masa ada uang masuk dari ATM, dari mana masuknya? Mana ada uang jatuh dari langit? Sekarang saya percaya Pak Ustadz, bahwasanya kalau kata orang duduk-duduk di rumah dari mana dapat uang, nggak jatuh uang dari langit gitu kan. Sekarang saya percaya, oh uang memang nggak jatuh dari langit, tapi pertolongan Allah datang dengan cara yang maksudnya saya nggak bisa saya pikir dengan akal sehat saya. Dari mana nanti ya? Setiap saya selawat saya bayangin kan, dari mana nanti uang ibu saya ini dapatnya ya? Saya jalanin aja, tiba-tiba saya jalanin, ternyata hidup saya mudah, nggak sulit. Itu saya rasakan pelan, lama-lama saya lolos gitu. Oh iya ya, kalau aku dulu 3 bulan aku usaha, belum tentu aku bisa bayar hutang 20 juta Pak Ustadz. Kerugian mungkin, tapi kalau hutang 20 juta nggak mungkin saya bisa bayar. Iya. Yang hanya 8 juta nggak mungkin. Udah capek lagi ya, capeknya dapet, hutangnya nggak terbayar. Saya mikir, saya ngerekap lagi Pak Ustadz, saya fotoin lagi barang satu-satu, habis waktu setengah hari Pak Ustadz. Saya mikir kalau saya nanti jualan habis waktu live 4 jam itu saya selawat udah dapat 12.000, 15.000 saya udah dapat. Daripada saya live 4 jam udah dapat, saya selawat 15.000, udah ada jaminan saya dari Allah, masalah saya bakal selesai. Kalau saya live 4 jam, saya nggak yakin masalah saya bakal selesai. Pertolongan akan datang, saya nggak yakin. Jadi mending saya 4 jam, saya yasin 41, saya lebih percaya ke situ. Nah, daripada saya live 4 jam, daripada saya ngerekap 4 jam, foto ini mending saya yasin. Gitu sekarang saya Pak Ustadz. Masya Allah, bagus Bu. Mungkin hidup saya murat marit, kata Pak Ustadz Muklis kan. Pengamal sholawat tidak mungkin hidupnya morat marit, kata Pak Ustadz kemarin kan. Jadi saya gitu, tak mungkin hidup saya morat marit. Saya kan punya Bang Ipar Pak Ustadz. Dia suka ke India, kayak Pak Ustadz juga, dia jemaah. Jadi dia bilang gini, syukurlah Yen, kamu bisa berubah. Kamu bisa mengandalkan Allah dari segala permasalahanmu. Itulah yang selalu abang nantikan dari kamu, kata dia. Kalau kamu bisa mengamalkan itu dalam setahun saja, negara ini kamu punya, katanya. Kalau kamu fokus, kata dia, kok masa negara aku bisa punya? Aku bilang gitu. Ya, kata dia.
Kamu buktikan saja, setahun kamu mengamalkan 25.000 satu hari, Yasin 41, Al-Waqiah 41, negara ini pun kamu punya, kata dia. Ah masa bang, kata, jalanin aja, kata. Nanti kamu bakal tahu, kata. Kalau kamu nggak percaya berarti keyakinan kamu yang kurang, kata dia. Kata, enggak lah, aku yakin kok, aku bilang gitu kan. Jadi saya sering teleponnya malah sharingnya sama abang ipar saya, terus saya tiap hari kalau Pak Ustadz live langsung saya buka. Saya liatin komen-komennya, saya liatin ceramah Pak Ustadz kan. Nanti mana testimoni itu saya liatin. Oh iya, ternyata selawat ini manjur lah pokoknya Pak Ustadz. Iya. Saya sampai mikir, Pak iya sambil saya nyapu saya selawat Nabi. Kalau saya duduk di atas sejadah saya selawat Jibril. Saat aktivitas saya selawat Nabi Pak Ustadz. Oke. Kalau saya ya Bu, saya selalu sudah setengah jam lebih lah kita ngomong kayaknya ya. Nggak terasa. Iya. Mungkin Ibu juga mau melanjutkan salawatnya lagi supaya bisa tercapai di 15.000 ya. Jadi ada pesan-pesan buat teman-teman? Apa ya pesan saya Pak Ustadz ya, pokoknya yang namanya kita punya masalah, serahkanlah diri sama Allah, menghadaplah sama Allah, keajaiban jangan ditunggu, nanti kemudahan itu datang sendiri, fase demi fase, tahap demi tahap, itu kita rasakan tiap hari. Masya Allah. Gak harus dari pasti masalah selesai. Dan saya tidak mengandalkan usaha lagi. Iya Bu, saya mengandalkan Allah. Berarti benar ya yang selama ini saya bilang ya, itu bukan tipu-tipu, bukan rekayasa, bukan bohong gitu ya. Oke. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah Pak Ustadz, itu aja. Iya. Saya berharapnya itu aja. Iya, Ibu nanti kalau bisa daftar umroh bareng saya ya. Saya kan lagi promo umroh nih. Oke? Bisa. Aman Pak Ustadz. Kalau itu saya gini, saya mau selesaikan semuanya, baru nanti saya rencana saya mau umroh. Iya, pokoknya selesai utang semuanya, nanti kalau mau daftar umroh lewat saya ya. Saya fokus selawatan, saya berangkat umroh biar saya lebih ini lagi gitu. Karena saya perlu lebih dalam lagi belajar Pak Ustadz. Masya Allah. Oke, makasih Bu ya. Sampai jumpa. Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke teman-teman, itulah tadi ya, seorang ibu ya dari Batam. Beliau itu kalau saya live beberapa kali pernah telepon saya, dan waktu itu pernah utangnya 30 juta ya, harus lunas tanggal 15. Dan saya ceramahin, nggak taunya saya senang banget ini ibu-ibu yang ini punya keyakinan yang betul, yang sempurna kepada Allah SWT, bahwa walaupun tidak bekerja, walaupun hanya mengandalkan ibadah, tetap Allah kasih rezeki kok. Jadi rezeki itu datang dari ibadah, bukan dari bekerja gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Dan kepada teman-teman yang sudah mempunyai kisah-kisah keajaiban salawat, bisa berbagi cerita lewat WA ke 0812 771 62924, 0812 771 62924. Insya Allah saya akan segera menayangkan. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.